Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sekarang ini saya sedang berada di sekitar rumah mualaf yang bernama Cisinta. Mau tahu keadaannya? Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tempat kediaman Cisinta? Ya, Ibu Sinta Wijaya. Masuk, Bu. Makasih. Oke, kita duduk di sini aja ya. Duduk di sini? Ya, Duduk. malum rumahnya kayak begini. Gak apa-apa. Ini anaknya Cisinta ini semuanya? Ya, anak saya Oh 4. iya ya. 4. Yang pertama lagi Yang tidur juga pertama Vanessa. Ini Ma- kelas 2, Boleh kelas 1 kenal SMA. ibu sama boleh Lihat Ibu dulu. Vanessa, lihat Ibu dulu. Vanessa. Bangun. Ini dia pemirsa, anak-anaknya Cisinta ada 4 ya. Yang pertama perempuan, umur berapa ya Cisinta? Iya. Umur berapa? Yang paling gede 15 tahun kelas 1 SMA. Yang kedua Yang kedua perempuan juga ya? 14 tahun 11 tahun. kelas 2 SMP. Yang ketiga Yang ketiga Cowok, cowok ya. kelas 4 SD. yang Yang terakhir nih cewek nih. Kelas 2 SD nih, ini yang sakit nih. Iya, yang sakit ya. Kasih lihat Ilona perutnya. Anak, mana coba kasih lihat. Coba lihat. Sini deketin Om, sini deketin Om. Ridwan. Situ. Kamu di sebelah situ, Mah. Kamu di sebelah situ. Mana coba lihat. Majuan dikit coba, Nak. Ridwan lagi. 2 kali dioperasi. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sekarang Ya. sehat. Udah berapa tahun dioperasi? Jaraknya udah berapa Oh, tahun iya. ya dari dia baru lahir sekarang udah 8 tahun, udah 8 tahun, 2 tahun berarti sekitar 6 tahun yang lalu. Ilona udah nggak berasa operasinya? Oke. Alhamdulillah ya. Sakit apa itu? Sakit Sak- apa? Hah? Sakit apa Cisinta? Itu Siapa? Ilona. Ilona apanya? Sakit apa? Operasi apa? Jawab itunya sih latinnya atresia anion-kolostomi. Nggak Apa punya lubang, nggak punya usus tapi ada lubang anus. Sampai sekarang berarti nggak ada ususnya ini? Tadinya nggak ada ususnya. Sekarang diganti pakai usus mekanik, usus buatan. Oh, gitu. Alhamdulillah Jadi ya. dia kalau makan juga dikontrol, nggak boleh berlebihan. Karena Oh, kalau gitu berlebihan ya. nanti dia nggak bisa BAB dari ini bawah, nggak boleh ngeden Sampai dia. sekarang terusnya gitu nggak boleh Iya. makannya. Karena kalau ngeden nanti dia berdarah sakit. Jadi harus sedia mikrolak ya namanya. Ya. Nah, itu buat pengobatannya gimana itu? Bisa itu kan membutuhkan biaya yang besar. Kan dulu belum ada BPJS ini kan. Terus gimana biayanya? Biayanya setelah dia masuk rumah sakit kita pakai uang pribadi habis 10 juta. Terus dari rumah sakit disaranin suruh bikin BPJS yang gratis. Oh gitu. Jadi selama di rumah sakit dia ditanggung sama BPJS, cuman emaknya yang nggak ditanggung. Jadi kontrolnya sebulan sekali atau gimana? Apanya? Kontrol per 6 bulan. Oh. Ya, per 6 bulan sekali dia mesti kontrol. Tapi selama kontrol ini Ada nggak ada masalah. Kontrol ini nggak ada masalah, tapi dia ditimbang berat badannya. Kalau turun ya dia harus minum susu yang bergizi. Kalau naik jangan terlalu naik juga, karena nanti kan kalau dia kayak makan terus dia nggak bisa BAB, makanya diperhatiin dia 2 hari sekali itu dia minimal harus 2 kali BAB dia. Jadi setiap hari harus BAB. Kalau nggak BAB takutnya ntar dia ngeden, kan kontraksi nih perutnya kan, ntar dia berdarah. Jadi harus makan buah-buahan juga, Ya, bisa sayuran. buah-buahan yang berserat-serat kayak energen. Aku tadi minumnya energen aja udah. Nasi dikurangin. Nasi dikurangin. Kamu di situ, ada ke sini. Nasi dikurangin nasi. Kalau dia minta nambah, mah nambah. Paling saya kasih cemilan, biskuit apa nih makan gitu. Terus minum soda nggak boleh juga, kayak Coca-Cola, Fanta, Sprite nggak boleh. Iya. Terus sayuran juga yang bergas tuh kayak kol nggak boleh juga. Iya. Nah, jadi mesti dipantau. Nah, ini di mana tempat salah satu mualaf ya. Nah, ini mualaf yang istiqomah
yang terus bertahan dengan keislamannya walaupun cobaannya apa, banyak banget cobaannya. Nanti bisa diceritain ya sama teman-teman sahabat api ya, diceritain kisah-kisahnya tentang perjalanan spiritual agamanya. Tapi nanti kita bisa cari tempat mungkin ya, biar enggak ini, soalnya di sini kita lihat banyak banget temen anaknya pada berantem gitu ya. Aja ya Cisinta ya. Main Waktu-waktunya. tapi nggak main keluar, di sini aja. Sini aja. Tapi akur-akur aja ya. Ya, kalau lah emaknya mulai ini akur, kalau ini berantem terus. Kakaknya Kakaknya yang nggak Udah, jadi gini aja. kasih begitu. Nah, itu kakaknya katanya yang udah mualaf juga ya, baru mualaf ya? Iya, baru mualaf. Sini dulu Mana ya coba yang baru mualaf? Sini dulu ntar. Ta- malu Sini cepetan. Malah. Kan jadi selegram enggak? Aku pengen Jadi youtuber. cantik loh anak itu. Wah, ada yang mau jadi YouTuber tuh. Itu. Tapi kalau pengen youtuber jadi Mari sama dulu kayak bangun kayak Ayo coba pakai jilbabnya, pakai jilbab. pakai kerudungnya pakai. Tapi Cisinta bersyukur aja ya. Apa namanya, anak 4 sehat-sehat. Udah nggak apa-apa. Adiknya biarin di situ dulu aja. Bahagia, rame ya. bisa berisik. Walaupun ya dilihat dari ini kayak susah lah gitu lah, tapi dengan adanya mereka kita lupa sama segalanya udah. Kita syukuri aja ya, nikmat Syukurin Allah. aja. Hari juga bakal terus berjalan. Ya nanti suatu saat akan besar, ya suatu saat akan menjadi anak yang sukses, ya kan? Oke, sini kok malu semua ya? Malu. Bisa pada malu semua nih anak Cici Sinta. Ilona ini kelas 2 SD. Sekolahnya di mana, negeri apa swasta? Negeri. Jauh nggak dari sini? Hanya pulang pergi naik apa? Oh, jalan kaki diantarin sama mama. Pulang jemput naik sepeda. Ini kelas 2 udah bisa baca lancar belum? Nulis sudah lancar. Alhamdulillah. Jagain mama ya kalau udah gede ya, suksesin ya. Jangan nakal. Mana ya cowoknya? Nah, ini ada foto suami ini gimana ini? Ya. Ini di mana ini suaminya ini? Suaminya nggak tahu kemana. Hilang. Ini Hah? Apa dek? Hilang. Bapak kamu mana? kemana? Wah, bapaknya hilang. Nah, itu gimana itu? Coba bisa diceritain sedikit juga sebelum kita ceritain nanti yang lebih jelas. Kenapa sih itu ada foto ayahnya tapi Ini karena ini rumah peninggalan mertua, jadi kita nggak bisa kotak-katik. Kita cuma numpang hidup di sini. Kelihatan, Mbak? suaminya kerja Suaminya nggak ada. kemana? Suaminya kabur sama perempuan lain. Allah Akbar, ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Gimana itu bapak ente gitu? Hilang. Wah, Ya itulah ujian Cisinta ya. mau ngomong apa sama banyak bapak? ujian. Dek, mau ngomong apa sama bapak? Nggak tahu. Alah. Oh, nggak sayang sama bapak? Enggak. Galak papa ya. Galak. Emang kemarin-kemarin. Ngebukin mama. Astagfirullahaladzim, beneran? Gimana gebukinnya? Apa yang digebukin? Itu kalian centang pakai kuali helm. Iya. Melihat waktu dipukul. Umur berapa waktu? Beneran itu? Ya bener. Umur berapa? Ya Allah. Umur berapa Ilona waktu ngelihat Cisinta dipukul? Belum lama sih, 2 tahun 3 tahun yang lalu. Itu trauma sekali kalau anak melihat orang tua seperti itu ya. Aku nggak boleh. Itu terngiang-ngiang ke kepala itu. Masalahnya cuman masalah itu doang. Kalau saya pergi ngaji, kan namanya kita mualaf kan ngaji pasti agak lebih lama dibandingin ngaji yang orang biasa kan. Jangan. Kalau orang biasa kan ngaji sejam 2 jam beres. Kalau kita kan karena kita ngajinya jauh-jauh di Bekasi, di Depok, di Bogor, jadi kan membutuhkan waktu yang agak lebih lama. Jadi bapaknya nih anak padahal udah kita sediain makan, minum, udah disediain deh sama kita dah. Tinggal nyendok aja gitu. Dia nggak terima, jadi setiap saya pulang habis ngaji di jalan itu saya udah buru-buru pulang, di jalan dia udah WA, di mana cepetan, jangan sampai nih ya melayang ke kepala lah. Tapi sebenarnya anak nggak merepotin kan? Oh, enggak. Cuci ngaji. Enggak, yang ini kalau waktunya libur saya bawa. Oh. Mereka juga kalau misalkan ngajinya di luar kota yang butuh nginep gitu nih, semuanya saya bawa. Seharusnya bersyukur suaminya ya. Punya istri mualaf, taat agama Islamnya, ngajinya juga
mau ikut-ikutan keluar pengajian, kajian gitu ya, kenapa harus seperti itu? Nggak bersyukur. Untungnya sih anak-anak juga enggak mah capek mah ngaji gini, enggak sih, ikut aja mereka. Karena kalau saya nginep kan nanti siapa yang mau ngasih makan, nanti siapa yang mau masak, kan main api bahaya kan. Tapi kakaknya Mendingan ada, ikut mama dah. kakaknya ada waktu kalau misalkan ngaji Cicinta apa nama kakaknya ada? Ada, saya bawa Kakaknya? semua. Oh semua. Kalau yang pergi jauh-jauh nginep-nginep semua saya bawa. Cuman kalau yang sejam, 2 jam atau cuma sampai 5 jam gitu dari siang sampai malam, ini mereka kita tinggal, yang dibawa ini doang, Ilona yang dibawa. Tapi bersyukur juga sih dengan gak adanya suami, saya bisa lebih mendekatkan diri sama Allah gitu. Emang waktu ada suami? Oh iya, marahin itu ya, kajian lama. Jadi kalau mau ngaji kita mesti ngumpet-ngumpet. Jadi kita bawa tas nih isi gamis gitu, mau kemana? Mau ini, mau ngeliat orang sakit atau gimana? Baru kita pergi. Padahal suami kan Islam tulen ya Sesungguhnya, kan? iya, Kenapa Islam dari seperti itu lahir. sifatnya ya? Harusnya Kenapa sih, bersyukur. Jun? Dan pahala bagi suami itu. Atau saya juga pikiran lagi kemana? Nah, Cicinta kan sekarang udah nggak ada suami nih. Terus ngebayarin anak 4 ini gimana caranya? Caranya saya jualan sehari-hari, paling jualan es kukul, jualan es batu. Kadang kalau misalkan ada panggilan dari masjid untuk buka bazar, saya buka. Dengan administrasinya dibayarin sama ustadznya, jadi mengurangi inilah aturan saya dapat duit berapa, dikurangin administrasi kan berkurang duitnya kan, jadi sama ustadznya ditanggung. Itu bazar itu kurang lebih 2 minggu sekali. Dari situ menghidupi mereka. Alhamdulillah cukup ya. Iya, dibilang cukup ya enggak, dibilang enggak ya Tapi cukup-cukupin. ini jualannya ini ada esnya. Enggak ada, lagi Lagi habis. habis. Cuman kalau lagi musim hujan kayak begini nih, waduh, pada Kurang laur-lauran, ya? pada barber, Kurang ya? bubar, Oh, kurang bocor ini. soalnya rumahnya, Oh, ini bocor. bocor. Punya tambungan ember kalau gitu. Ya ember dari ujung sini. Oke, Cicinta, dalam keluarga Cicinta ya, tahu nggak keadaan Cicinta seperti ini? Ditinggal sama suami gitu. Enggak, Dari- keadaan Iya, rumahnya. iya, semuanya, Enggak. semuanya. Tahu mereka, karena kan kita nggak ngomong, anak-anak yang ngomong. Oh, tapi pernah ke rumah keluarga Cicinta ke sini? Pernah ke rumah. Paling kalau misalkan saya nggak pernah ngomong, anak-anak yang ngomong. Oma punya uang nggak Oma? Si Mama nggak punya uang nih, lagi sepi atau gimana? Aku mau bayar sekolah. Paling Mama kalau nggak ngasih juga, namanya anak kan, biar kata udah beda agama juga tetap darah daging dia ngebelain. Ini Oma cuma ada 200, Oma nggak ada uang lagi. Paling kita sisain nyari dari duit dagang gitu. Nominalin berapa, kurang 100.000 mah. Yaudah ntar Mama jadi dulu dah. Dagang, kadang suka dagang keliling gitu, seininya aja. Kalau keluarga sih bantu tapi nggak bantu full. Sampai Terus, sekarang? Sampai sekarang? nggak bantu full. Terus karena keluarga juga dibilang susah ya. Sebenarnya sih yang berduit sih kakak yang pertama. Cuma kakak yang pertama sama saya kan agak-agak sensi soal masih agama. muda ya? Kalau mama tergantung kakak yang pertama. Kalau kakak yang pertama bilang jangan dikasih, ya dia nggak bisa ngasih karena dia juga duitnya dari situ juga gitu. Terus kalau misalnya saya tinggal suami, keluarga udah tahu, keluarga besar saya udah tahu. Cuman mereka cuma bisa bilang ya itu, balik ke agama gue, lo gue rangkul. Tapi kalau lo masih tetap dengan Islam, dengan pendirian lo, ya rasain aja, cuma gitu doang. Dan keluarga suami juga ada bantuan dari Keluarga suami nggak ada bantu, hanya rumah ini aja ya, cuma tempatin. tempat rumah ini doang. Jadi listrik saya tanggung sendiri, kalau air saya beli air pikulan karena air pump apa nggak ada. Oh, air kotor di sini ya? Bukan air kotor, jadi kita beli air pikulan yang bersih itu kayak sepikul 6.000. Air galon. Air bersih. Buat air mandi. bersih. Buat mandi? Buat mandi. Emang nggak ada air di sini? Nggak ada pump, nggak ada jet pump, nggak ada. Dari dulu nggak ada? Dari dulu, dari pertama saya tinggal. Tapi kamar mandi ada kan? Cuman airnya nggak ada? Iya, airnya nggak ada. Kamar mandi ada, WC ada, dapur ada, cuman kamar mandi apa airnya Sulit nggak ada. juga dong, kan anak 4 tiap hari bawa pesen air berapa ini? Air sehari bisa 3 pikul 18.000.
Berapa hari? 18.000 Ya, per 3 hari. Tapi kalau air galon ya? Air galon Air yang isi minum. ulang 5.000. Oke, Cisinta kayaknya di sini udah gelap ya. Kita lanjut ke masjid dulu, ke masjid aja ya. Iya. Di situ ada tuh deket kayaknya masjid ya. Iya, ada. Oke, yuk. Pamit dulu ya, Adek. Pinjem mamahnya dulu ya. Kita mau wawancara dulu ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah hari ini saya sedang bersama dengan salah seorang mualaf yang ceritanya juga sangat-sangat membuat kita agak-agak miris lah. Karena banyak cerita kehidupannya beliau setelah mualaf itu yang sangat penting untuk kita ketahui. Bisa menjadi edukasi semoga dan juga bisa menjadi support buat teman-teman mualaf yang baru saja memutuskan untuk kembali ke fitrahnya. Baiklah, segera kita wawancara Ci Sinta. Assalamualaikum. Salam. Ci Sinta. Ini alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya, bisa ngobrol sama kita, sama sahabat-sahabat Apologet Islam Indonesia. Ini mungkin bisa diceritakan, Ci, dulunya Ci ini namanya siapa dan dulunya agamanya apa, sampai akhirnya mau memutuskan untuk memilih Islam sebagai agamanya Ci Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Wijaya. Saya mualaf dari tahun 2014. Saya agama asalnya itu Buddha. Jadi saya itu asli keturunan Chinese dari papa saya. Saya awal masuk Islam itu tahun 2014 saya masuk Islam. Sebelum 2014 itu saya masih Chinese. Awal mulanya saya masuk Islam itu sebenarnya sih saya kenal Islam udah lama dari saya waktu SD. Karena saya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu saya masuk sekolah negeri yang mengakibatkan harus belajar agama Islam selama 6 tahun. Nah, kemudian saya di SD itu saya belajar sholat, belajar ngaji, belajar nulis, Iqra segala macam. Waktu SMP, karena saya udah masuk agama Islam, belajar Islam, akhirnya SMP saya karena nggak ada pelajaran agama Buddha, akhirnya saya masuk ke agama Kristen, belajar agama Kristen selama 3 tahun. Di situ saya belajar Alkitab apa segala macam. Sedangkan agama saya sendiri dulu nggak pernah saya pelajari kan. Nah, pas masuk SMA, saya belajar lagi agama Kristen. Jadi 6 tahun Islam, 6 tahun Kristen. Oke. Sedangkan agama saya sendiri yang Buddha itu yang katanya memuja dewa, patung segala macam itu nggak pernah saya pelajarin. Tapi tetap saya masuk ke wihara, tetap saya masuk sembahyang, tetap saya ikutin. Karena kan memang mayoritas keluarga saya kan Buddha. Jadi udah nggak bisa dihilangin, udah adat istiadat. Saya masuk Islam itu karena satu, saya tertariknya itu katanya banyak yang bilang Islam itu indah, menghargai wanita. Terus kalau saya dengar orang kayak ngaji, sholat atau apa, itu kayaknya di hati itu tuh damai. Kayaknya kayak ini nggak pernah saya rasain dulu gitu. Sedangkan kalau saya ke Buddha itu kalau mau sholatnya aja atau sembahyangnya aja tuh menyiksa, maksudnya menyiksa itu perih dengan asap dupa. Jadi kita bukannya khusyuk, malah kayaknya kok perih gitu kan. Jadi kita pengen abis begini udah tancap. Jadi kita nggak ada kekhusyukan untuk meminta sesuatu sama Tuhan kita gitu dulu. Terus kedua, menyembah berhala atau patung. Di Buddha itu kan semua pada pakai patung. Jadi saya pikir
oh gue nyembah patung, sedangkan di Islam itu patung dilarang. Oke, kan. Saya perlahan-lahan saya tinggalkan, saya lari ke Kristen selama 6 tahun saya belajar Kristen, ternyata isinya Kristen sama isinya Al-Quran itu hampir 11-12 hampir mirip. Iya, Jadi iya, di iya. Kristen itu ada nabi, di Iya, Islam iya. juga ada nabi. Di Kristen ada Nabi Isa, di kita sebetulnya juga ada Nabi Isa kan. Akhirnya kok ini sama gitu kan. Kenapa bisa begini? Nah itu saya tertarik tuh. Saya ikutin teman, gue pengen dong belajar Islam. Nah yuk kita ke masjid. Dulu pertama kali masuk masjidnya saya di Masjid Tanah Abang. Masjid apa tuh saya lupa tuh. Di situ saya dibawa sama teman-teman saya. Saya diajarin wudhu, diajarin sholat. Tuh kayaknya denger waktunya masuk azan zuhur kalau nggak salah waktu itu tuh. Itu kayaknya kayak pengen nangis gitu kan. Oh Islam tuh kayak begini ya, bikin hati kita itu tenang gitu kan. Akhirnya udah pas begitu, tapi saya nggak mau langsung buru-buru masuk Islam karena dari keluarga saya itu dia Cinanya tuh Cina aturannya otoriter. Jadi kalau lo berani pindah agama selain agama gue silakan banget. Oh begitu. Berarti kalau di Buddha itu, kalau misalnya memang mau berubah agamanya, pindah agama itu harus pindah keluar Ya, rumah. dari situ ya udah dah saya pelajarin diam-diam. Saya di Kristen juga sebenarnya Kristen sama Islam itu hampir sama sih dari Al-Quran sama kitab Injilnya itu. Ada kejadian kayak misalkan kejadian-kejadian itu awal mulanya Allah menciptakan bumi kan, langit dan bumi. Kok sama gitu kan. Suaranya bisa kencengan dikit, Mbak. Kenapa? Suaranya bisa kencengan dikit, ya. Dari Allah menciptakan langit dan bumi itu kejadiannya sama kayak dari kejadian di Injil. Ya. Sama tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga sama gitu. Terus di Injil juga ada yang namanya hari kiamat, sama juga kan. Tadinya saya mau masuk Kristen nih, ternyata ada yang bilang kalau lu pengen masuk surga cuman Islam yang bisa nyelamatin lu, bukan agama lain. Tapi saya baru 50% saya menerima kan. Nah ditambah saya pacaran sama orang Islam nih, bapaknya anak-anak. Saya pacaran sama dia itu diam-diam karena pasti orang tua dari saya itu pasti menolak. Apalagi dari pihak suami juga dia Padang juga Islamnya kan kuat kan. Jadi kita pacaran diam-diam. Nah sebelum saya sama dia itu saya nikah tahun 2012 sebelum saya masuk Islam. Saya nikah secara siri karena saya juga nggak mau ninggalin agama saya karena saya belum yakin sama dia, tuh kan. Nah pas begitu suami bilang kalau ingin masuk surga ya udah masuk Islam. Terus saya bilang maksudnya ada hati pengen ke sana tapi masih ragu dengan keluarga. Soalnya kalau misalkan gue dibuang sama keluarga, apakah keluarga situ sanggup tanggung saya? Karena kan bebannya ini kan bukannya dunia lagi udah akhirat. Akhirnya keluarga suami bilang iya oke. Akhirnya saya hamil 2 anak itu tapi agama saya belum Islam, masih non Islam. Waktu itu Buddha atau sudah Kristen? Buddha. Oh, tapi belum sempat masuk Kristen Belum, masih Buddha ya kan. Saya lahirin tuh 2 anak sebelum masuk Islam. Nah pas dia lahir belum masuk Islam, terus saya tetap nih, maksudnya belum masuk Islam tapi saya belajar, saya cari jalur saya sendiri gitu, harus belajar kemana nih. Akhirnya ada temen yang bilang di HBMI bisa di Tegalan, karena Tegalan deket ke sini, akhirnya saya mencari ke sana, ke Tegalan. Saya mencari, saya bilang saya mau diislami. Dengan tujuan apa? Enggak, bukan dengan tujuan apa-apa, saya memang benar niat masuk Islam. Karena apa yang saya rasain, setiap saya sholat sendiri tuh kayaknya adem. Tapi kalau saya ke wihara tuh rasanya panas. Jadi saya udah yakinin kalau saya pengen masuk Islam. Nah di situ diislamin.
setelah masuk Islam, cobaannya nggak berhenti-berhenti dari situ. Mulai dari anak saya yang terakhir itu nggak punya usus. Saya percaya sama Allah. Anak saya yang ini yang terakhir ini sekarang umur 8 tahun. Dari pertama baru lahir, dia udah nggak ada usus. Ini nggak ada Itu, usus. ah, Yang sekarang ini. nggak ada ususnya. Ini kejadian habis berapa tahun saya masuk Islam. Walaupun setelah masuk Islam ada cobaan, tapi nggak seberat ini. Karena yang lain istilah kata tuh paling nggak jauh-jauh masalah ekonomi segala macam masih bisa diatasin. Tapi yang ini kan ekonomi iya, mental iya, segala macam mereka. Dia lahir, saya ditinggal sama suami, ya kan. Pas dia dirawat di ruang rumah sakit, dia nggak ada ususnya. Sedangkan kita itu ada di rumah sakit di kampung yang perlengkapannya terbatas. Jadi harus dibawa ke rumah sakit yang besar. Sedangkan ekonomi kita nggak begitu mampu karena kita udah dibuang sama keluarga, jadi kita harus cari sendiri. Akhirnya saya sholat tahajud 3 hari berturut-turut, saya sholat tahajud. Saya minta sama Allah, kalau emang Allah masih percaya ini anak sama saya, tolong kasih jalan. Kalau engkau mengasih jalan saya percaya kalau engkau itu ada untuk saya, nggak pernah tinggalin saya. Alhamdulillah, saya dijawabnya dengan suara dia. Dia bilang, dia kondisinya udah nggak ada usus, sudah mulutnya diinfus, disuntik di mana-mana gitu, udah nggak neteh, nggak apa segala macam. Akhirnya dia menjawab, bukan Allah yang menjawab, tapi dia yang menjawab. Dia bilang, Ma, aku masih ingin main sama mama, aku masih mau pulang ke rumah. Jadi mama jangan takut, tenang aja. Akhirnya saya bangun, saya sholat subuh. Besoknya saya telepon rumah sakit Cipto, ternyata ada tempat kosong. Sebelum saya cari tempat kosong itu di Cipto, ada di rumah sakit Harapan Kita. Cuman dia minta DP 20 juta dalam waktu 1 jam. Jadi kalau nggak ada 20 juta 1 jam, kamar sold out, udah nggak ada gitu buat ini anak. Akhirnya saya carinya cuman bisa nangis, pasrah, nggak bisa begini nih. Gue punya istilahnya, gue punya Tuhan, gue punya Allah. Nggak bisa yang namanya itu meminta tolong kepada manusia, karena manusia itu tempatnya nggak bisa diharapin. Akhirnya saya minta sama Allah dan Allah kabulkan. Anak saya bisa ke rumah sakit Cipto, dimudahkan segalanya sama Allah. Cobaan yang pertama ini. Yang kedua, rumah tangga. Nggak berhenti-berhenti sampai di situ. Tapi saya percaya Allah itu ada buat saya. Jadi setelahnya anak dibawa ke rumah sakit ada jalan dari Allah, segeralah dibawa dari rumah sakit. Saya minta tolong sama kakak saya yang pertama. Saya nangis-nangis, tolong. Maksudnya nggak usah kasih apa-apa dah. Bawa aja ini anak pakai ambulan. Karena kan ambulan itu kan bayar 1.200.000 dari kampung ke Cipto. Akhirnya saya nangis-nangis dan saya cuma dihina sama kakak saya. Rasain lo. Itu kan akibatnya lo masuk Islam. Itu hukum karma buat lo. Bilangnya begitu. Terus saya bilang, tolong dong, Ci. Setelah ini gue janji gak akan nyusahin lagi. Tolong, cuma minta buat biaya ambulan aja. Kata dia, oke, gue kasih. Tapi lu balik lagi ke agama gue. Maksudnya balik lagi ke agama asal Buddha. Terus saya bilang, gue gak mau. Kalau memang harus ditukar dengan uang, yaudah lebih baik aku cari uang tempat lain. Akhirnya saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa sholat. Akhirnya ada pihak lain yang nggak mau disebutin namanya, udah lu berangkat. Kita harus berangkat naik ambulan dan dikasih uang saku 1 juta selama di rumah sakit Cipto. Akhirnya kita berangkat tanpa keluarga, tanpa orang tua. Kita berangkat, kita berdua di rumah sakit sama ini anak. Anak saya yang 3 itu saya titipin ke orang tua perempuan, karena orang tua perempuan biar bagaimanapun anak dan cucu nggak bisa nggak tahu apa-apa. Jadi yang 3 anak itu diurus sama mama saya. Saya di rumah sakit sama ini anak selama 2 bulan. Dan di rumah sakit itu saya cuma pasrah, berdoa. Alhamdulillah, saya percaya Allah itu ada, nyata, mujizat. Anak saya sembuh, udah operasi yang kedua kali.
tanpa bantuan keluarga, tanpa bantuan siapapun, cuma dari bantuan Allah. Ya. Berarti si siapa namanya anaknya? Saya, Yang anaknya itu Nurilona. Nuri Ilona. Nuri Ilona. Berarti pas masuk Islam baru anak ini yang Iya, yang ini Ani setelah saya masuk Islam ada anak yang laki itu, tapi anak yang laki itu kejadiannya suami, cobaannya suami. ditinggal Ya, suami. jadi itu anak laki yang lahir itu yang namanya Viko, lahir di luar 3 bulan, suami main gila gitu. Dia nikah diam-diam sama perempuan lain, dan saya ditinggalin sama anak-anak di rumah mama saya di kampung. Ayo, mau gimana, saya juga orang tua udah bilang, makanya orang tua cuma bisa menyusahkan, makanya nikah deh lu sama Islam gini 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 ya kan. Akhirnya lu terlantarkan, diurus enggak, di istilah kata di imamin enggak, atau ditinggal begitu aja. Ya udah, saya cuma bisa, kuncinya sih cuma bisa berdoa aja sih. Alhamdulillah semua di jalan. Orang juga nggak nyangka sebenarnya sampai sekarang ini tanpa suami, anak 4, semua sekolah, kalau bukan karena Allah, nggak mungkin saya hidup gitu. Kan kalau ada orang yang punya pikiran pendek kan, langsung aja hidup gue udah berat, beban gue banyak, anak gue banyak, gue bunuh diri lah, nggak sanggup gitu sama kasarnya. Tapi dengan saya mendekatkan diri sama Allah, dengan mendekatkan diri sama anak-anak, saya yakin Allah itu ada untuk kita, untuk membantu kita. Berarti begitu berat ya ini apa cobaan yang dialamin sama Cisinta ya. Nah, sebetulnya kan ada nggak sih Cisinta itu yang merasa sampai down banget. Waduh, ini kayaknya udah hampir nggak sanggup nih ngerasain sebagai ini. Kalau itu sih ada perasaan nggak sanggup sampai ngedrop, sampai down, sejatuh-jatuhnya ada. Di saat ini anak sampai sama suami sih yang paling bikin drop. Kalau masalah ekonomi sih ya wajar lah. Maksudnya setiap orang pasti butuh ekonomi kan. Tapi nggak sampai segitunya nyari uang gitu. Alhamdulillah sih uang ada aja, entah dari mana gitu. Selama lagi masih halal. Cuman dalam saya, sejatuh-jatuhnya saya, ngedon-donnya saya, pasti anak masuk rumah sakit sama ditinggal suami. Itu yang paling bikin saya paling jatuh ke sejatuh-jatuhnya gitu. Nah, itu sampai akhirnya disuruh masuk lagi ke agama itu, tapi tetap menolak gitu. Ya, sampai saya disuruh pilih anak. Kalau lu pilih anak, berarti lu tinggalin agama Cina, Buddha gitu kan. Tapi kalau lu pilih duit, ya udah tinggalin agama lu. Sampai harus dipilih 2 pilihan itu. Tapi karena saya kekeh, saya bilang, biarin deh, gue ditinggal sama suami, nggak masalah. Gue tetap istiqomah sama diri sendiri. Gue tetap akan masuk Islam. Karena di Al-Quran udah dijelasin, cuman Islam yang bisa masuk surga. Jadi saya percaya, saya yakin. Karena mundur juga, saya bakalan jadi orang kafir yang istilah kata tuh nggak bisa bertobat lagi. Ya, murtad lah ya. Iya, ya. Nah, terus sampai sekarang dukungan dari orang tua apa udah ada? Apa udah seperti apa? Kalau dukungan dari orang tua mungkin ngelihatnya kasihan sih sama saya. Kasihannya saya nggak dinafkahin sama suami, terus anak juga banyak. Tapi karena saya udah masuk Islam udah bertahun-tahun, jadi orang tua saya tuh nggak melarang juga enggak, mengiyakan juga enggak. Jadi kalau waktunya saya sholat di kamar. Orang tua tahu saya sholat, cuman dia nggak bisa melarang. Cuman kalau kakak saya itu, kalau saya main ke rumahnya itu, dia selalu menyindir. Selalu menyindir, gimana rasanya masuk Islam, ya kan? Nggak enak kan? Bilangnya begitu terus.
Terus lu bakalan masuk lagi nggak ke agama lu? Enggak, Ci. Gue pastiin gue bakal tetap masuk Islam, saya bilang. Oke, sekarang kita flashback sedikit nih. Sewaktu lagi ada masalah yang berat seperti itu, dulu kan pernah mempelajari Kristen nih. Nah, ada nggak sih kayak bantuan dari orang Kristen, yang ajakan dari orang Kristen supaya membantu atau supaya Ci Sinta bisa memilih agama Kristen itu, ajakan-ajakan seperti ada nggak sih? Kalau itu sih nggak munafik sih ada. Ada yang ngajakin ke agama Kristen dengan tujuan iming-iming uang. Ada. Jadi ayo main ke tempat gua, kita belajar agama Kristen, nanti pulangnya gue kasih duit atau seminggu sekali gue kasih sembako. Ada yang kayak begitu, cuman kebanyakan orang yang mungkin imamnya nggak kuat, mereka ikut. Cuman saya nggak mau ikut, karena saya tahu itu dosa, jadi saya nggak mau ikut. Walaupun iming-imingnya uang, sembako, dan lain-lain. Ya. Dan secara dulu juga kan pernah belajar juga kan, 6 tahun belajar Kristen kan. Ya, tapi alhamdulillah nggak keikut-ikutan sih alhamdulillahnya, karena Al-Quran sama Injil sama isinya, cuman kayak ada perbedaannya tuh. Di Injil itu dibilang Yesus itu keluar dari Maria, sedangkan di Al-Quran itu Tuhan itu, Allah itu satu, nggak beranak dan nggak diberanakan. Itu yang bikin saya itu ragu-ragu gitu. Kan Allah itu nggak punya, istilah kata nggak bisa beranak dan nggak menganakkan. Kenapa tiba-tiba kok di Kristen ada anak, ada bapak gitu? Ya, oke. Berarti disitulah akhirnya ini janggal nih menurut Ci Sinta, yang sampai akhirnya nggak menolak lah untuk terus belajar Kristen. Terus belajar agama Islam sampai sekarang. Sampai belajar sampai sekarang. Nah, oke. Ini si Sinta nih. Kan circle-nya Ci Sinta, teman-teman apa segala macam, dulunya tuh kan orang-orang Cina itu kan kuat tuh persatuannya apa segala macam. Nah, melihat Ci Sinta itu pindah dan memutuskan ke Kristen, itu seperti apa? Di agama Buddha. Dari Buddha. Di agama Buddha sebenarnya sih dia nggak itu Kristen ya, karena di agama Buddha itu paling yang ketat itu dia tradisinya, bukan cara belajar agamanya, tapi lebih ke tradisinya yang kuat. Jadi nggak ada pemaksaan harus gimana, tapi kalau misalkan menurut agama dia adat istiadat dia kita harus mengikuti. Itu. Dan kayak aturan-aturan sholatnya apa segala sembayangnya kayak gitu ya, harus diikutin yang seperti itu ya. Cuman sama sih sebenarnya. Cuman kalau yang di Islam itu enaknya kita kalau mau sembayang atau sholat itu lebih adem, lebih sejuk. Tapi kalau di Buddha itu kita ke wihara aja udah panas dupa gitu, udah. Kok mau minta tolong sama Tuhan aja kayaknya menyiksa banget gitu. Iya, udah batuk kita. udah gitu. Ya, udah batuk, perih, keluar air mata, ya kan, sesek, desek-desekan lah mau kasarnya. Nah, ini juga nih kan anaknya Ci Sinta yang pertama sama yang kedua, itu agamanya? Agamanya tadinya Buddha. Oh, tadinya masih Buddha. Soalnya mereka itu waktu saya melahirkan 2 anak itu saya masih agama saya Buddha dan mereka masih keluar masuk wihara. Oke. Oh, berarti masih akur dulu sama keluarga ya. Nah, akhirnya sekarang sudah alhamdulillah sih 2 anak itu udah sekitar sebulan yang lalu udah dimualafkan, udah masuk Islam. Saya nggak maksa, saya cuman bilang ini mama yang melahirkan. Dengan keadaan mama kayak begini, dengan keadaan keluarga kita yang kayak begini, tanpa orang tua laki-laki, kamu ke depannya mau seperti apa? Saya cuma kasih pilihan kayak begitu. Apa kamu mau ikut keluarga agama mama asal atau gimana? Paling dia bilang, selama kita orang masih hidup mah, aku mau ikut agama mama aja yang sekarang. Karena agama mama yang dulu untuk apa? Kan?
Dia sih berpikirannya sama sih, setiap mau sembayang juga perih kata mereka. Jadi mereka tuh desak-desakan juga gitu, nggak mau. Terus saya bilang, tapi mama nggak memaksa ya? Enggak, mama nggak memaksa katanya. Kita ikhlas kok katanya. Kita mau doain mama yang terbaik buat mama. Iya. Gitu kata anak-anak. Alhamdulillah, berarti sekarang sudah pada kembali ke Islam lah ya. Ya, Pada udah balik ke fitrahnya. Islam tuh dia udah kembali ke jalan dia lagi Jalan dia gitu. lagi. Ya kan, karena kalau di Islam itu kan amalan yang tidak terputus itu salah satunya adalah doa anak yang soleh. Nah, insya Allah doa-doanya anaknya Cisinta bisa membantu untuk semuanya. Amin. Itu buat keluarga. Nah, Cisinta, kalau untuk berarti keluarga Cisinta yang masih ini semuanya masih budak berarti? Yang keluarga dari saya? Ya, masih budak semua. Ada? Kalau keluarga dari saya sih, saya anak terakhir dari 3 saudara. Yang pertama masih dengan agama dia Buddha. Kakak saya yang nomor 2, alhamdulillah baru berapa tahun masuk Islam. Alhamdulillah. Ama saya terakhir Buddha. Oke. Islam gitu. Jadi dari 3 bersaudara ini cuman 1 yang mengikuti agama asli Buddha. Jadi 2, saya sama kakak saya udah mualaf ke Islam. Oh, kakaknya juga sudah mualaf berarti. Alhamdulillah. Wajar sih ya. Setiap manusia itu pasti ada titik terendah, ada di mana dia sedang kesusahan atau gimana. Tapi kalau dari saya pribadi, di saat titik terendah saya itu, saya cuma nginget sama Allah. Karena kita punya Allah. Kalau apapun yang kita minta, kita inginkan, kita harus minta sama Allah dengan cara sholat. Kita harus sholat 5 waktu, minimal sholat. Masalah ngaji atau tadarus atau apa itu sebenarnya itu juga penting. Cuman yang paling utama itu sholat, karena sholat itu tiangnya agama supaya kita tuh nggak rapuh dengan ajakan orang ke kiri ke kanan. Itu yang saya rasain. Jadi untuk menjaga itu yang penting sholat dijaga ya, jaga sholatnya. Masalah yang lainnya bisa belajarnya belakangan lah gitu. Yang penting jaga sholat dulu aja. Jaga sholat ya. Saya juga dengan keadaan saya yang kayak begini, alhamdulillah banyak teman-teman mualaf yang merangkul dengan cara mengajak ke kajian. Saya seminggu, alhamdulillah dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari full di luar dengan kajian. Ke Bogor, ke Depok, Pasar Minggu, Tebet, semuanya. Dengan cara seperti itu, saya lupa dengan masalah saya, dengan masalah anak. Itu sih. Iya, alhamdulillah. Terus dikasih jalan lah ya sama Allah, dikasih kesibukan, dan kesibukannya juga memang alhamdulillahnya tetap di jalan Allah, di jalan dakwah seperti itu ya. Nah, si Cisinta kan Cisinta udah merasakan nih nikmatnya menjadi Islam, nikmatnya menjadi Muslim lah, menjadi Islam muslimah. Nah, gimana tuh buat orang-orang nih yang masih pada ragu nih, gimana nih? Nikmatnya menjadi Islam itu yang saya rasain, hati tenang. Setiap ada masalah tuh nggak bakbuk, nggak. Hati lebih tenang. Walaupun kita nggak munafik sih ya, setiap orang pasti punya kekurangan atau punya istilah tuh yang berhubungan dengan uang. Orang kalau nggak punya uang pasti pusing begini begitu cari kemana. Kalau saya sih pribadi, dengan anak banyak, orang juga berpikir dia dapat uang dari mana sih? Kok dia bisa menghidupi anak 4 tanpa keluarga, tanpa suami? Ya alhamdulillah karena saya punya Allah. Jadi saya minta cuma sama Allah. Dengan kita minta sama Allah, kita tenang. Maksudnya nggak mikir besok gue nggak makan nih. Nggak, kita tinggal sholat aja. Ya Allah, saya nggak punya uang untuk anak saya sekolah. Saya nggak punya uang untuk makan. Allahu alam gimana ceritanya besok tiba-tiba ada uang, ada makanan. Mungkin yang lain nggak akan percaya, tapi saya sendiri saya percaya karena saya udah sering ngerasain gitu. Iya. Jadi lebih berharap kepada Allah lah. Kalau berharap kepada manusia yang ada, Kenapa? Berarti lebih berharap kepada Allah lah ya. Jangan berharap kepada manusia. Mendingan berharap sama Allah daripada manusia, karena manusia itu
kadang iya, nggak taunya nanti enggak, kadang iya, kadang nanti kayak begitu. Kalau Allah kan pasti itu pasti dia. Amin, 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 amin. Oke, Sinta. Nah, sekarang berarti Sinta kesibukannya dengan kajian, Kesibukannya dengan kajian, kajian-kajian itu. kajian antar jemput anak sekolah paling. Hmm. Nah, ada nggak sih keinginan Sinta untuk memualafkan, untuk menjadi apologet yang mengislamkan teman-teman itu? Kalau Ada nggak sih keinginan itu? keinginan sih ada, cuman karena kita juga baru memperdalam Islam beberapa tahun ini, jadi untuk memualafkan orang paling saya dalam diri saya pribadi saya kurang mampu. Cuman kalau orang itu ingin mualaf atau ingin bertanya tentang Islam, Bismillah saya bisa bantu jawab sebisa saya gitu. Kalau misalkan saya nggak ngerti, saya bawa dia ke ustadz gitu. Ustadznya dia mau bertanya, paling begitu. Ya, ya. Nah, dalam perjalanan spiritualnya ada nggak sih si Sinta ini menemukan nih orang yang memang yang lagi benar-benar bimbang, terus akhirnya bertanya sama si Sinta seperti apa? Kalau itu sih ada, cuman balik lagi sih kalau misalkan saya bilang, kenapa kamu bimbang gini-gini? Ini Kak, saya gini-gini. Aduh, kalau kayak gitu saran saya sih, maksudnya ngomong dia sama orang yang lebih dipercaya gitu, karena kan takutnya omongan lu nanti keluar ke sana ke sini. Jadi kalau misalkan hati lu lagi bimbang atau apa, kalau gue pribadi kalau hati gue lagi bimbang atau apa, paling gue minta sama Allah. Kalau misalkan lu lagi bimbang atau lagi apa, sekarang agama lu apa? Saya gituin. Agama saya Kristen Kak. Kalau misalkan agama itu saya minta sama Tuhan, kan punya Tuhan, saya gituin kan. Tapi saya berdoa sama Tuhan nggak pernah dijawab, katakan. Ya berarti mungkin ya saya juga nggak tahu sih, tapi kalau mau lebih bertanya paling nanti ayo main ke tempat kajian, kita tanya di sana. Paling ini jawabannya takut sama keluarga, paling rata-rata bikin takut sama keluarga. Banyakan gitu ya? Iya, banyakan kayak gitu, takut sama keluarga. Masih ingin tapi takut sama keluarganya. Iya, ya. Nah, kalau di lingkungan sendiri nih, ini kan di lingkungan sendiri kan melihat Cisinta yang sekarang sendiri, kepekaan umat Islam di sini itu seperti apa? Enggak sih, mereka justru seneng ngelihat saya jadi mualaf, seneng mereka. Nggak ada gunjingan sana sini segala macam, enggak. Paling, Sinta lu udah masuk Islam? Ya, alhamdulillah gitu paling. Sini juga 3 orang yang udah masuk Islam di sini. Iya. Udah ada 3 orang. Tapi yang paling muda cuma saya, 2 lagi masih udah tua-tua. Nah, jadi kayak setiap kegiatan Sinta itu diikut sertakan sekarang di wilayah ini. Di sini, di sini saya nggak pernah ikut serta sih kalau pengajian. Kenapa itu? Karena satu, saya malu, saya lain sendiri. Lainnya? Lain dari muka, lain sendiri. Kalau di sini kan pengajian kebanyakan kan ibu-ibu pengajian yang udah berumur, yang benar-benar dari Islam. Kalau saya kan muka saya lain sendiri, jadi untuk bergaul sama mereka juga kayaknya sayanya risih atau mereka yang bagaimana gitu. Jadi saya lebih dekat ke pengajian yang banyak mualafnya. Gitu. Oh, berarti kalau untuk di wilayah sendiri ini masih belum. Wilayah sini nggak pernah ada ikut-ikutan pengajian, kajian nggak pernah di sini. Tapi diajak? Hah? Diajak? Diajak sih diajak, cuman sayanya nggak mau karena apa ya? Kalau misalkan diajak ngaji di sini tuh bayar sih. Oh. Bayar ya. Dia banyak nuntutnya, bayar, harus beli seragam ngajian juga sama-sama gitu. Ya. Sedangkan saya kan mikir-mikir kalau saya beli seragam sama-sama nanti anak saya nggak makan ya kan. Ya. Alhamdulillah cukup kita wawancara kita dengan Sinta. Iya. Makasih ya Sinta ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi edukasi dan bisa menjadi contoh buat teman-teman yang masih bimbang untuk menjadi mualaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.